Film akan berfokus pada seorang gelandangan bernama Barton. Dia adalah seorang veteran perang yang kini hidup menggelandang di jalanan kota London. Barton sering tidur di pemakaman tempat di mana ayahnya dikuburkan. Hingga pada suatu hari Barton bertemu dengan atasannya saat di medan perang. Orang itu bernama Mayor Karpi. Karena iba melihat hidup Barton yang seperti itu, Mayor Karpi pun memutuskan untuk membawa Barton dan memberikannya tempat tinggal. Di sisi lain, kota London sedang sangat kacau disebabkan oleh sekelompok gangster baru yang muncul dan sangat brutal. Gangster ini dipimpin oleh seorang bernama Goram. Hanya dalam waktu singkat, Goram dan anak buahnya berhasil menguasai London dan menaklukkan gangster yang lainnya. Goram menguasai segala jenis perdagangan dunia hitam, mulai dari prostitusi sampai obat-obatan terlarang. Tak jarang Goram juga melakukan hal yang sangat sadis untuk menaklukkan lawannya dalam bisnis tersebut. Dia tak segan untuk menghabisi nyawa lawan-lawannya itu. Sementara itu, dibimbing oleh Mayor Karpi, lambat laun Barton mulai membenahi hidupnya yang kacau. Kini tampilannya sudah tidak sekusut dulu lagi. Mayor Karpi juga sering mengajak Barton ke sesi curhat bersama teman-teman sesama veteran perang yang juga sudah kakek-kakek. Masing-masing dari mereka bernama Pig, Harris, dan Woody. Di sana Barton sempat mengungkapkan bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun karena setiap kali dia memejamkan mata, maka kenangan masa lalu yang dipenuhi kengerian selalu diputar di hadapannya. Barton benar-benar sangat ketakutan setiap kali hendak tidur. Hari itu setelah selesai sesi, Mayor Karpi menyuruh Barton pulang lebih dulu karena dia ada sebuah urusan yang harus diselesaikan. Barton pun berpisah dengan Mayor Karpi. Sementara sang mayor yang sudah kakek-kakek ini ternyata dengan beraninya mendatangi sebuah kafe yang ternyata adalah salah satu markas anak buah geng Goram. Di depan pintu, si mayor sempat menghajar penjaga yang menghalanginya. Setelah sampai di dalam, dia bertemu dengan orang kepercayaan Goram, yaitu Luigi. Mayor Karpi meminta mereka untuk tidak meneror lagi anggota dewan yang menentang keberadaan mereka, karena ternyata anggota dewan yang dimaksud oleh Mayor Karpi adalah anaknya sendiri yang bernama Bunga. Beberapa hari yang lalu, Bunga sempat curhat kepada ayahnya bahwa dia sering dibuntuti dan diteror oleh geng anggota geng Goram semenjak dia menyuarakan penegakan hukum untuk para anggota geng jahat. Sebagai seorang ayah, tentu saja Mayor Karpi ingin membelanya. Maka setelah memberikan peringatan kepada para anggota gangster itu, Mayor Karpi pun segera pergi dari sana. Sedangkan anak buah Goram langsung melaporkan hal tersebut kepada Goram. Tanpa berpikir panjang, Goram pun langsung memerintahkan mereka untuk menghabisi si kakek tua itu. Begitulah sifat Goram, kejam dan tanpa rasa iba. Maka tak berselang lama, saat Mayor Karpi di perjalanan menuju rumahnya, dia dikepung oleh anak buah Goram yang langsung menghajar Mayor Karpi secara membabi buta. Mayor Karpi yang hanya seorang diri jelas kewalahan menangani itu semua. Buddy. 2 hari setelah kejadian tersebut, jasad Mayor Karpi ditemukan sudah membusuk di tepian sungai. Bunga yang sudah mencarinya selama 2 hari ini sangat terpukul ketika mendengar kabar itu dari polisi. Dia langsung menelepon Barton untuk mengabarkan hal tersebut. Barton pun tersentak kaget mendengar orang yang membantunya membenahi hidup tewas dengan cara yang mengenaskan. Di hari pemakaman Mayor Karpi, Bunga sempat bercerita kepada Barton bahwa beberapa hari yang lalu dia curhat kepada ayahnya tentang teror dari para gangster yang sedang dialaminya. Bunga pun curiga bahwa gangster itulah yang menghabisi nyawa sang ayah dengan sangat keji. Barton yang mendengar hal itu merasakan kecurigaan yang sama, namun yang muncul di hatinya adalah sebuah rasa untuk balas dendam. Barton ingin membalas kekejaman para gangster itu, namun untuk melakukan hal tersebut jelas Barton tidak bisa seorang diri. Dia sudah cukup tua untuk melakukannya sendirian. Maka
Barton pun berinisiatif untuk mengajak teman-teman veteran yang lain bergabung dalam misi balas dendam ini. Tanpa disangka, mereka semua yang notabene sudah kakek-kakek setuju untuk melakukan balas dendam kepada para gangster. Keesokan harinya mereka pun berkumpul di kafe yang bernama Legion itu. Kali ini mereka melakukan pengecekan senjata apa saja yang mereka miliki. Barton dan Pig membawa senapan tembak yang cocok untuk jarak jauh, sedangkan Woody membawa gunting rumput dan sebuah busur panah. Tapi yang paling gila adalah Harris. Dia membawa sebuah granat dan ranjau bom darat. Itulah senjata yang mereka miliki untuk menyerang kelompok gangster profesional yang sedang menguasai kota London. Benar-benar kakek yang berani. Mereka pun mulai menjalankan aksinya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi kafe tempat terakhir Carpi terlihat. Harris dan Barton masuk ke dalam sana sebagai pelanggan, yang padahal mereka sedang mengambil foto-foto orang di dalam sana untuk dikirimkan kepada Pig. Sementara itu Pig bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Sanchez. Dia adalah teman dekat Pig, tapi juga adalah bagian dari gangster London. Maka ketika Pig menunjukkan foto yang diambil Barton di kafe tersebut, Sanchez pun langsung tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam sana adalah anak buah Goram. Dari sana mereka pun akhirnya tahu siapa dalang di balik pembunuhan Carpi. Langkah selanjutnya yang mereka ambil adalah menyerang tempat prostitusi yang dikelola oleh Goram. Serangan tersebut pun terjadi cukup sengit. Ternyata walaupun mereka sudah tua, tapi tenaga dan kelincahannya tidak kalah dibandingkan anak muda. Veteran perang memang selalu berbeda. Setelah menghancurkan tempat prostitusi tersebut, It's shielded. Warehouse location. kini Barton dan kawan-kawannya menargetkan kafe tempat orang-orang kepercayaan Goram berkumpul. Mereka pun langsung menyerang kafe tersebut dan berhasil menghabisi Luigi, salah satu orang kepercayaan Goram. Mereka juga mencuri buku besar yang berisi catatan pemasukan dan pengeluaran bisnis Goram, serta nama-nama politisi dan polisi yang disuap olehnya. Mendengar bisnisnya sedang digerogoti dari bawah dan buku besarnya dicuri, Goram pun naik pitam. Dia segera menginstruksikan semua anak buahnya untuk bergerak mencari kelompok yang dengan berani menantangnya. Sementara itu Barton dan yang lainnya sedang berkumpul di Cafe Legion. Mereka kembali menyusun rencana untuk memancing Goram keluar turun ke medan perang. Mereka memutuskan untuk menjadikan kafe milik Pig itu sebagai medan perang dan akan memancing Goram ke sana. Tapi sebelum itu mereka harus memberikan serangan lagi supaya Goram semakin murka. Mereka pun menyerang tempat kediaman Goram dan berhasil membuat Goram turun untuk melawan. Namun mereka segera kabur dari sana untuk memancing Goram mendatangi Cafe Legion. Tapi Goram yang sadar bahwa semua ini ada kaitannya dengan kejadian Mayor Carpi, dia pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk menculik anak Mayor Carpi, yaitu Bunga. Sementara itu kawanan Barton segera mencari cara lain untuk memancing Goram ke Cafe Legion. Pig pun meminta bantuan Sanchez untuk membuka identitas mereka dan menyebarkannya sampai ke telinga Goram. Pig menambahkan bahwa markas mereka ada di Cafe Legion. Sanchez yang awalnya ragu untuk menyebarkan info tersebut, akhirnya dengan terpaksa menyetujuinya. Dia mulai memberikan informasi itu kepada anggota geng Goram, hingga hal tersebut sampai pada telinga Goram. Maka tak butuh waktu lama, malam harinya mereka langsung menyerang Cafe Legion. Sementara itu di dalam sana, Barton dan kawanannya telah menyiapkan perlawanan, sehingga saat gangster Goram masuk, mereka malah langsung diberondong peluru oleh Harris dan yang lainnya. Pertempuran pun berlangsung sengit di dalam sana.
Namun 4 orang kakek tua itu ternyata sangat tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Goram. Hingga akhirnya Goram pun turun tangan sambil membawa bunga sebagai sandranya. Di sini Barton kesulitan untuk melawan dan memutuskan untuk menyerahkan senjatanya. Namun untunglah Woody segera datang dan langsung menyerang Goram dari arah yang lain. Goram pun melepaskan bunga dan kabur masuk ke basement. Barton yang tersulut emosi langsung mengejar Goram. Tapi sesampainya di sana ternyata Goram ditemani oleh anak buahnya yang berbadan besar dan jago gelut. Barton pun harus menghadapi mereka berdua seorang diri. Namun pengalaman dan kerja keras memang tidak akan pernah berbohong. Walaupun Barton sudah tua, dia tetap bisa mengalahkan mereka berdua. Bahkan Barton berhasil menghabisi Goram dengan sangat menyakitkan. Don't you fucking tempt me. Moby. Tak lama setelah itu para polisi pun berdatangan. Namun saat mereka masuk ke dalam kafe, mereka menemukan sekelompok kakek yang sedang minum bir. Hitch pun berkata bahwa gangster itu tiba-tiba menyerang mereka dan tentunya mereka harus melakukan perlawanan untuk membela diri. Barton pun menimpalinya dengan memberikan buku besar sambil berkata salah satu dari mereka menjatuhkan ini. Maka sekelompok kakek itu pun terbebas dari tindak kriminal karena mereka dianggap sebagai korban yang membela diri atas serangan gangster. Beberapa hari setelah itu, ketika mereka sedang merayakan kemenangan, mereka didatangi oleh seorang agen dari CIA yang menginginkan mereka untuk bertugas menyelesaikan misi rahasia. Namun para kakek itu malah mentertawainya sambil mengejek seolah tidak mau dengan tawaran tersebut. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah, setua apapun kamu, hidup bisa tetap menjadi lebih menarik dan beradrenalin jika kamu keluar dari zona nyamanmu. Baiklah kawan-kawan, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton alur cerita film seperti ini. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.